Ya, sudah muncul Bapak. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu digitalisasi strategi bisnis fashion. Nah, di sini untuk nama all shopnya sendiri itu adalah Zairi Staff. Ini merupakan bisnis lokal yang menjual aksesoris fashion saat pandemi, yaitu strap mask dan konektor mask. Seperti yang diketahui bahwa uh, ini apa namanya, untuk produk ini itu sangat dipakai oleh perempuan-perempuan pada saat pandemi terutama. Nah, toko ini juga menjual ya konektor mask yang memiliki fungsi menyambungkan masker tetapi tanpa menggantungkannya seperti kalung. Nah, awal mulai dari all shop ini itu sebenarnya adalah dari tugas kuliah, yaitu tugas kewirausahaan di mana anggotanya sendiri sebenarnya juga ada saya, lalu diambil alih oleh salah satu anggota untuk uh, dibuat serius berjualan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis SWOT dari uh, bisnis Zairi Staff. Nah, ini kan menjual strap mask dan konektor mask. Untuk stretch-nya yaitu yang pertama, uh, untuk material dari produknya ini menggunakan bahan yang elastis, jadi bersifat tidak melukai. Lalu uh, ada seperti bisa dibilang seperti fitur itu, yaitu ada yang bisa membuat untuk talinya itu menjadi konektor juga gitu. Nah, ini bisa dilihat untuk di sini. Lalu stashnya juga untuk toko ini bisa mengcustom modelnya sesuai dengan keinginan customer. Lalu untuk weakness-nya yaitu karena untuk custom itu weakness-nya adalah harus menunggu beberapa hari agar bisa langsung dikirim. Lalu untuk opportunity-nya yaitu dengan menggunakan media sosial ini dapat menarik pelanggan untuk membeli produk, lalu melakukan foto yang menarik, memiliki desain yang jarang dimiliki karena ini adalah produk handmade, lalu harga yang sangat ekonomis. Untuk trade-nya yaitu uh, karena ini adalah bisnis tentunya banyak akan banyak pesaing dan banyak yang meniru. Nah, selanjutnya adalah bisnis model canvas. Nah, untuk customer segmennya yaitu perempuan di atas 16 tahun dari seluruh kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, IRT, lalu customernya juga diutamakan dari luar kota Surabaya dan Gresik. Untuk customer relationship-nya yaitu uh, menanggapi dengan ramah, sopan, yang informatif, lalu memberi promo menarik dan dari pembelian melalui aplikasi. Lalu untuk channelnya yaitu Instagram, Shopee, YouTube, dan maaf Pak, ini mungkin sebenarnya saya salah memasukkan, sebenarnya masih ada dua lagi, yaitu TikTok dan Facebook. Lalu untuk value proposition-nya yaitu brandnya itu handmade, lalu packagingnya menarik, dalam pembelian juga ada free gift, free custom design, lalu jaminan produknya ini berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, untuk key activities-nya yaitu membeli bahan yang berkualitas untuk produk dalam membuat produknya, lalu mengandalkan komponen pendamping yang berkualitas, memberikan layanan yang cepat dan memuaskan, dan mempertahankan memakai bahan yang berkualitas. Lalu untuk key research-nya yaitu dari pemasok bahan yang terpercaya, ekspedisi yang cepat dan terpercaya, lalu peralatan juga yang lengkap. Karena ini sekali lagi ini produknya produk handmade. Lalu untuk key partner yaitu pemasok bahan, lalu influencer atau selebgram yang mungkin diajak untuk kerjasama,
lalu ekspedisi dan e-commerce. Untuk revenue streams-nya sendiri yaitu dari produk maksud saya modal pribadi dan penjualan per produk. Nah, untuk cost structure-nya yaitu dari biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya bahan peralatan, dan biaya packaging. Nah, selanjutnya yaitu value proposition canvas. Nah, jadi uh, untuk customer profile-nya ini kan membuat agar tampil percaya diri dan produk cepat sampai. Maka dari itu uh, untuk sellernya sendiri membuat desainnya itu dengan desain yang tidak itu saja, yang uh, sesuai dengan zaman atau trendy, lalu menggunakan bahan yang berkualitas dengan harga terjangkau, lalu menggunakan ekspedisi yang terpercaya agar memenuhi dari keinginan dari customer ini. Lalu untuk customer pain-nya sendiri adalah lama pengiriman produk dan produk kualitas rendah. Maka dari itu untuk pain relievers-nya itu adalah bekerja sama dengan ekspedisi yang cepat dan aman, lalu menggunakan bahan yang berkualitas dan bekerja sama dengan pemasok yang quality control-nya itu terjaga. Untuk customer job-nya yaitu perempuan yang rencana keluar rumah memakai masker lalu menghadiri acara penting, walaupun bisa dibilang sekarang sudah bisa di luar ruangan itu bisa tidak memakai masker dan ya kemungkinan barang ini tidak dipakai, tapi tetap saja untuk acara-acara formal penting itu biasanya produk ini itu tetap dipakai seperti itu, karena memang selalu ada protokol khusus kalau acaranya itu indoor. Lalu untuk produk dan services-nya itu adalah konektor mask dan strap mask. Nah, selanjutnya adalah sales funnel. Nah, untuk awareness itu Zerestaff mempromosikan produknya dengan menggunakan berbagai media sosial dan website resmi guna menarik perhatian masyarakat. Nah, untuk discovery, Zerestaff ini memberi informasi yang lengkap mengenai kelebihan atau keunggulan dari Zerestaff pada media sosial dan website yang resminya. Nah, untuk intent, yaitu Zerestaff memberi informasi yang sangat lengkap seperti harga, bahan produk yang berkualitas, lalu tips pemakaian strap mask dan konektor mask hingga garansi produk. Nah, untuk purchase ini Zerestaff ini memberikan potongan harga pada acara-acara tertentu khususnya bagi pembeli setianya. Untuk retention-nya ini Zerestaff memberikan hadiah atau bingkisan kepada pembeli apabila membeli produk lebih dari 3 produk. Nah, ini merupakan posternya dan copywriting-nya. Lalu berikut merupakan ini tampilan untuk Google Site-nya. Nah, berikut adalah untuk pemasaran sosial medianya. Seperti yang saya katakan tadi, ada Facebook dan TikTok. Nah, ini untuk tim digital bisnisnya. Ini saya menulisnya tim sosial media spesialis, tim admin, karena memang mungkin kalau untuk workshop ini jika berkelanjutan dan akan besar, mungkin akan membutuhkan tim sosial media spesialis untuk terkait dengan pemasaran sosial media seperti itu. Dan next ini untuk jadwal rencana aktivitasnya. Untuk websitenya dari landing page langsung, lalu untuk YouTube-nya dari konten video YouTube dan short video Instagram-nya, share tips and trick produk, testimoni, lalu untuk Facebook-nya dari AdWords dan marketplace-nya ini bisa menggunakan fitur affiliate dengan di Shopee dan
selanjutnya ada bisa di WA. Nah, ini untuk konten kalendernya. Ini ya ini untuk hari-hari tertentu, hari-hari penting ini seperti Idul Adha ini mengucap apa membuat postingan ucapan Idul Adha dan untuk tahun baru Islam. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan presentasikan landing page saya.